Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, di hari kelima Ramadan ini bisa dititik balik beban. Jadi dengan daily reflection Dr. David Carol. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. April yang ke-29. Bahwa dengan apa namanya itu, observasi internal itu apa bahasa Indonesianya ya? Dengan introspeksi ya, dengan introspeksi kita bisa membedakan bahwa kepribadian itu adalah suatu sistem kejiwaan hasil belajar ya. Kepribadian misalnya, wah orang ini pemalas ya. Dia punya jadi kepribadian pemalas. Itu kepribadian itu sistem hasil belajar sebenarnya. Yang belajar itu nature akunya, yang belajar ketika dia hadir pada orang. Masalahnya kan yang belajar ini itu nature aku yang menjadi orang, bukan nature aku sejati. Tapi itu sudah menjadi kepribadian, artinya sudah menjadi kebiasaan. Gunanya kita belajar naikin LOC itu biar pada orang ini ada kepribadian baru yang dibuat dari sifat-sifat ilahi. Nanti akhirnya ya kalau dulu kepribadian pada orang ini katakan ya ini kepribadian orang susah. Oh itu harus diganti. Harus diganti. Harus diganti dengan kepribadian dari nature aku ilahi. Nah, itu yang kalau kepribadian itu dia sudah punya mata sendiri, mata kepribadiannya. Sudah punya kuping, maksudnya sudah punya cara mendengar. Sudah punya cara berpikir sendiri kepribadian. Itu yang perlu setiap hari di apa namanya struktur kepribadiannya itu harus diganti dengan struktur kepribadian dari aku ilahiyah, membongkar struktur itu yang sudah terbentuk katakan 50 tahun ya, membongkar struktur itu. Karena kepribadian itu dia merupakan hasil belajar. Bagaimana cara melihat dunia, bagaimana cara melihat konflik itu kepribadian. Kan beda misalnya cara melihat aku dimensi 5-6 dengan cara melihat dari aku
dimensi 4 atau dimensi 3. Kalau dimensi 5, dimensi 6, melihat alam tampak ini, itu sebagai sesuatu yang mula-mula sudah kumpul pada diri. Yang sudah kumpul pada diri ini, itu penampakannya. Nah, yang terlihat ini. Jadi antara yang terlihat dan yang sudah kumpul itu sama saja. Situ berat cara melihat dari kepribadian yang transenden. Bahwa semuanya ini, semua alam semesta ini, itu sudah kumpul pada diri. Yang sudah kumpul itu, ini dia. 1, 2, 3. Itu yang sudah kumpul. Yang sudah kumpul itu ya ini. Itu kalau jadi, kepribadian itu jadi, itu nanti membawa dampak besar ya dalam masyarakat. Ya. Kayak kemarin, yang sudah kumpul, yang sudah kumpul pada diri itu baru datang misalnya. Ya, jadi setiap apa? Jadi sebenarnya itu ini ya. Ya malu. Jadi setiap hari itu dalam waktu dalam waktu kronologis itu kita hanya terus mengoleksi, atau hanya melihat apa yang sudah kumpul pada diri gitu. Masuk. Ini Pak Mustari, samping saya. Masuk. Jadi semacam apa ya? Ini aja. Nyapu sih. Tuh, jadi kayak satu file gitu kan, itu kan dia keseluruhan tayangan tuh sudah kumpul kan di situ. Ketika dimainkan dalam waktu kronologis, yang sudah kumpul tadi kan nggak jatuh sekalian, nggak jatuh seluruhnya. Nah, ada namanya durasi. Nah, namanya durasi itu waktu yang maju ke depan. Nah, waktu yang maju ke depan itulah yang kemudian itu yang mengubah sekarang menjadi tadi. Itu sifat waktu yang maju ke depan. Yang mengubah panas menjadi dingin. Jadi kenapa panas berubah menjadi dingin? Karena ada sifat waktu yang maju ke depan. Kenapa misalnya rambut dari dulunya hitam jadi putih? Itu karena ada waktu yang maju ke depan. Jadi waktu yang maju ke depan itu adalah proses evolusi materi. Jadi prinsipnya kan kayak kemarin bahwa kehidupan itu interaksi spirit pada materi. Itu kehidupan gitu. Termasuk bahwa orang kan berpikir, kalau di surga itu hanya spirit, enggak, ada materi kok. Di surga itu ada materi. Yang suka baca buku di bumi, nanti ada bukunya juga di sana.
Tapi bahannya dari apa? Walau alam. Hanya bahannya kan yang berbeda. Di surga ada pisang, ya kan? Ada macam-macam. Jadi apa yang ada di sini ada di sana juga. Cuman bahannya berbeda karena beda alam. Di bumi saja bahan-bahan unsur-unsurnya itu tiap daerah udah berbeda kan, udah unik. Jadi spirit plus spirit yang berinteraksi dengan materi, yaitulah kehidupan, life. Life. Nah, ketika jadi ada kehidupan, tapi di sini dipahami bahwa itu kehidupan pada materi gitu. Jadi kehidupan tuh nanti, jadi kalau sudah ada kehidupan pada materi itu, maka sebenarnya materi itu mengalami perubahan, ya kan? Mengalami perubahan dia. Nah, itu yang disebut evolusi. Jadi kalau ya disebut evolusi dulu, artinya perubahan materi karena hasil interaksi dengan spirit. Jadi ada life, ada evolusi. Kemudian materi itu berubah dari A menjadi B, yaitulah waktu. Oh, bahwa dia sudah putih rambutnya. Kapan dia putih? Kemarin. Sebelumnya enggak. Dari lahir dia tidak putih rambut. Oh, itu evolusi berarti. Evolusi untuk menjadi putih butuh waktu 23 tahun. Jadi evolusi itu dia harus ada transformasi dari A ke B. Atau bukan dari A ke B, dari A menjadi B. Gitu. Kalau dari A ke B itu kan perpindahannya. Jadi evolusi itu adalah perubahan materi dari A menjadi B. Dari A menjadi B. Nah, jadi di situ ada apa ya? Ada istilah penting itu. Kehidupan. Kehidupan itu dia bergerak. Itulah evolusi. Gitu. Bergerak dari apa menjadi apa, itu dia butuh waktu. Dia butuh waktu. Tapi sebenarnya perubahan dari A menjadi B itu tergantung jenis atau dimensi spiritnya kan. Tergantung nature akunya untuk mengubah evolusi. Kadang-kadang evolusi itu arahnya ke negatif, anti life. Ya kan? Misalnya orang sakit kanker itu anti life, gerak evolusinya. Tidak pro life. Makanya dokter itu bisa tahu dia, oh ini matinya nanti 5 hari lagi. Dia melihat jejak evolusi pada organ itu kan, dia sudah baca apa ada pola evolusinya kan. Bukannya dokter itu kayak Tuhan, enggak, dia membaca data bahwa di jantungnya ini ada jejak evolusi kecepatannya, dia bisa hitung kan. Ilmu sekarang itu kan bisa menghitung jejak evolusi. Makanya dia bisa pastikan ini kalau nggak ditindak ini 3 bulan mati. Kenapa? Itu dia membaca kecepatan evolusi kan. Perubahan-perubahan katakan pada materi itu. Dia bisa hitung. Kok bisa? Ya sekolah dia. Ya kan? Dia sekolah, kita enggak. Seperti itu. Dia bisa menghitung laju perubahannya, bisa lah. Ya kan? Laju perubahannya itu bisa dihitung. Misal, sama juga misalnya kita, jadi evolusi itu terjadi di level materi, dalam pengertian alam, ada juga sosial. Kita kan sesungguhnya sedang mengalami evolusi sosial kan. Evolusi sosial itu ya yang mengalami evolusi level saldo dari 1 juta menjadi 1 M. Itu evolusi butuh berapa tahun? Ya, itu tergantung kekuatan spiritnya. Melihat, dan itu evolusi yang berbeda. Orang yang sakti di alam belum tentu sakti di sosial.
Belum tentu. Itu dua hukum yang berbeda. Dua hukum yang berbeda. Lihat saja misalnya sejarah peradaban. Itu kan garis sejarah evolusi sosial. Di mana 1.0 itu semua orang itu pagi-pagi begini udah di atas pohon tuh nunggu gajah lewat, nunggu rusa lewat, mau dipanah buat buka puasa. Dulu begitu. Kalau sekarang kan evolusinya enggak. Ada GoFood. Tinggal pencet, datang jin ngantar. Itu evolusi sosial gitu. Jadi secara evolusi sosial kita ini makin ke sini makin baik, makin mudah. Tentu itu apa makin sehat atau makin enggak ya lain lagi. Tapi yang jelas makin mudah mendapatkan sesuatu. Makin mudah dia. Tapi apakah itu kemudian menjadi lebih sehat? Ah, itu lain lagi. Sepertinya tidak. Ya, toh. Makin mudah tidak selalu makin sehat. Bahkan itu makin buruk. Makin buruk. Itu jadi berarti ini yang mengalami evolusi itu adalah cara mendapatkan, ya toh? Tentang cara mendapatkan itu mengalami evolusi cepat gitu. Tetapi kemudian kualitasnya buruk, ya kualitasnya buruk atau menurun karena motivasinya kan begini, semakin mudah cara mendapatkan itu, maka kemudian apa yang didapatkan itu kan dia berpotensi laku keras, ya berpotensi laku keras. Nah itulah yang kemudian padahal barang-barang yang disajikan itu kan alam yang produksi, kecepatan alam memproduksi apa yang akan didapatkan itu tidak secepat uh, keinginan kita gitu kan ada siklus di alam tapi kan kita pinginnya langsung. Nah itu yang kemudian tuh dibaca sebagai pasar ya, tren pasar. Oh ini ada kebutuhan nanti di bulan bulan April ada kebutuhan sirup gitu kan, padahal kan akhirnya dibikin imitasi dari alam. Imitasi itu maksudnya imitasi dari alam kan, dibikin dia ya kimiawi juga, tapi itu kan kimiawi imitasi itu artinya dibuat oleh alam, padahal perut kita ini itu yang buat alam bukan pabrik, tapi dikasih makan buatan pabrik. Nah, beda spesifikasi dia, ya kan? Badannya itu produk dari alam, bukan dari pabrik Yamaha misalnya. Situlah kemudian itu terjadi kerusakan karena tidak kompatibel. Ada bagian yang tidak kompatibel antara pengguna dan yang digunakan, ya kan? Seperti itu. Jadi sifat serakah manusia, keinginan untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu cepat, banyak, kan sifat serakah. Tapi kan alam tidak bekerja seperti itu. Alam itu tetap saja matahari itu ya terbitnya berapa gitu, terbenamnya jam berapa gitu kan. Tapi sifat serakah kita itu tidak kadang-kadang bukan kadang-kadang memang bisa melampaui karakteristik alam. Ya, itu nanti banyak penyakit. Banyak penyakit. Dari situ kemudian menjadi persoalan global hari ini kan itu. Ya kan, menjadi persoalan global hari ini itu seperti itu. Dan itu apa ya? Persoalan itu hanya diselesaikan dengan
cara mendapatkan, cara melakukan, ya kan? Sekolah sains material itu kan dia ngajarin cara melakukan. Paradigmanya itu paradigma cara melakukan apa? Dia teknik gitu kan. Misalnya cara untuk bikin gedung, itu cara melakukan. Tidak ada sekolah yang mengajarkan cara menjadi dalam dirinya itu loh. Hanya orang yang sebenarnya orang itu dia menjadi dokter itu karena dia bisa melakukan pekerjaan dokter. Jadi aku itu kemudian dia mampu melakukan itu. Tapi beingnya itu kan nggak diubah. Tetap aku adalah orang. Itu kan beingnya. Orangnya ini yang dijadikan mampu melakukan itu. Makanya dulu sebenarnya lebih bagus dulu secara bahasa. Dulu itu dokter itu tukang dokter sebutannya. Karena itu memang ilmu teknik. Ilmu tentang cara melakukan. Insinyur itu tukang insinyur dia. Ya kan, tukang insinyur. Apalagi guru itu tukang mengajar. Artinya itu yang dia lakukan gitu. Apalagi ya pokoknya di sekolah itu dulu disebut semua tukang. Karena yang dipelajari tentang cara melakukan. Bagaimana cara membuat mobil. Ya jadi insinyur teknik. Dia mampu melakukan. Sampai sekarang sekolah itu masih coraknya begitu. Itu bagus. Itu bagus. Tapi kan sekarang yang mampu melakukan itu kemudian lebih canggih robot. Akhirnya kalau hanya soal teknik, robot itu bisa melakukan gitu. Dan nggak mungkin error. Karena nggak punya rasa lapar, nggak punya rasa ngantuk, dia nggak punya perasaan gitu. Hanya punya kecerdasan. Kalau di kampung tuh kalau lihat robot bisa bikin kopi gitu ya. Orang sana bilang tuh robotnya itu punya dia kolalo gitu. Kolalo tuh smart, tapi dia nggak punya kakolalo, tidak punya perasaan. Nggak punya perasaan. Dan kalau kakolalo itu dia bisa terikat loh itu. Misalnya kakolalo itu dia bisa terjebak, bisa melekat kakolalo. Itulah yang disebut doti-doti gitu. Kakolalonya dia diikat pada orang ini. Ya udah dia ingat dia terus gitu kena doti. Kakolalo namanya. Dan itu di luar nurul, di luar naral. Karena memang nalar itu kalau bahasa di kampung itu kolalo, sementara perasaan itu kakolalo. Jadi dulu kita waktu kecil itu pulang dari main jangan langsung makan. Karena kakolalonya itu masih di mainan tuh. Ya, jadi nggak boleh makan dulu. Dia harus kakolalonya juga hadir di makanan itu. Akhirnya makannya tidak mekanik. Tidak mekanik. Karena dia makan dengan kakolalonya. Gitu. Tidak hanya kayak mesin gitu ya. Masukin. Tapi tidak, kakolalonya masih di luar. Itu namanya overthinking. Dia tidak ini. Itu yang susah sekarang. Itu yang disebut dengan slow living. Berarti makan sambil nonton kurang bagus. Kurang bagus. Ya, kolalonya itu kemana-mana. Apalagi makan sambil marah-marah, wah itu udah bagus sama sekali. Jadi orang diajak ke slow living itu karena harus selalu hadir kakolalo itu setiap apa yang dikerjakan. Ada cerita pemain film namanya Meriam Bellina. Dia dulu katanya untuk memerankan satu episode itu, dia betul-betul hadir. Kakolalonya hadir gitu. Sekarang film-film yang tiap hari tayang itu kayak Cinta Fitri itu nggak ada kakolalo itu. Nggak ada kakolalo. Makanya kemudian tuh kayak acaranya Tukul, dia nyewa tukang penggembira itu yang tertawa itu. Karena memang orang nggak mampu tertawa gitu. Karena di situ sudah tidak ada kakolalo. Karena untuk memindahkan kakolalo itu
Itu harus slow. Harus slow. Slow living itu artinya dia hadir dengan kakolalonya. Ya hadir. Jadi tidak akan loneliness dia. Kalau di kampung itu orang yang loneliness itu pada tubuhnya itu sudah tidak punya kakolalo dia. Hanya kolalo memang. Hanya bernalar tapi tidak berjiwa gitu. Itu gara-gara serba cepat gitu. Ya kan? Bayangin misalnya di sekolah. Profesor aja itu, profesor loh. Dia profesor hanya satu bidang. Kita anak SD, matematika, PMP, waduh banyak sekali kita di. Ini tidak ada kakolalo di situ. Kalau dia hadir dengan jiwanya, dia pasti pintar di situ. Itu yang disebut dengan, dia menjiwai sekali. Ya jelas lah, dia punya kakolalo gitu. Kecerdasan itu, yang otentik itu yang kakolalo itu sebenarnya. Sementara kolalo itu kan algoritma. Algoritma. Itu, tapi istilah itu kan kemudian tidak dikenal lagi gitu kan. Tidak ada kosakatanya. Jadi tidak tahu ini harus dipulihkan apa gitu. Tidak ada yang dimengerti. Tidak ada yang dimengerti. Nah, itu istilah slow living ya. Hidup dengan kakolalo. Makan tuh harus hadir dengan kakolalonya. Tapi itu dirusak oleh kehidupan yang serba cepat. Ayo makan. Wah gitu. Kayak makan tentara itu nggak ada kakolalonya itu. Makanya kejam dia. Bisa kejam. Karena nggak pernah dia dilatih untuk menjadi tidak punya kakolalo. Gitu. Tidak punya. Mengerikan itu sebenarnya. Itu adalah proses dehumanisasi. Dehumanisasi. Itu repot. Ya, itu repot. Apalagi misalnya orang, sholat. Itu sholat nggak pakai kakolalo. Karena hanya mekanik. Nggak ada kakolalo. Padahal manusia itu dia kalau punya kakolalo. Punya kakolalo. Itu yang harus dipulihkan. Dan itu sudah menjadi kepribadian. Bayangin sekarang itu kan. Bayangin BUMN. Main oplos dia. Oh, nggak punya kakolalo sama. Rusak itu negara ini. Di Muna ngamuk, di Kendari aku lihat berita. Motornya di balik gua ada olinya Pertalite. Ngeri sekali. Itu udah hilang kakolalonya. Dia nggak bisa merasakan lagi bahagia dan derita. Berarti itu kolbunya mati sudah. Nggak sakit lagi, tapi mati. Ya mati. Nah, itu manusia pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Nggak punya kakolalo. Jadi kepribadian itu sebenarnya kepribadian pada orang ini itu dia kepribadian yang dibentuk sebagai hasil interaksi antara aku dengan kehidupan sosial atau dengan alam. Ya muncul tuh kepribadian. Sebagai suatu, jadi kepribadian itu dia semi nonlinier. Semi nonlinier. Campuran antara materi, interaksi materi dengan spirit. Formnya kan itu ya, ada form. Udah. Mungkin itu yang ditimbang sama malaikat nanti kan, ditimbang dia tinggal 5 kilo gitu. Kepribadiannya ini masuk spektrum apa dia? Ya kan? Dia spektrumnya hitam, abu-abu, abu-abu berapa persen menuju putih. Kalau putih langsung masuk surga tanpa hisab. Kalau yang ada hitamnya itu kan nanti ini ulang, dikalibrasi ulang, disiksa di neraka itu kan. Gambarannya kan begitu. Kepribadian itu.
Makanya penting sekali itu orang itu menjelajahi dulu cara menjadi akunya yang menjadi ilahi gitu. Kembali menjadi ilahi. Kita kan tidak peduli itu. Karena yang kita perebutkan itu cara melakukan. Karena itu ada proyeknya. Ya kan? Langsung dapat cash kalau bisa melakukan A, keterampilan A. Jadi sekolah kita, tapi itu bagus gitu ya, itu bagus. Tapi kemudian itu akunya kalau menjadi orang, lalu diberi proyek banyak, cara itu kan nggak ada waktu dia untuk mempelajari being-nya kan, nggak ada waktu. Padahal kalau being-nya itu ilahi, dia akan mampu melakukan apapun gitu, yang unik-unik, yang tidak ada di sekolah. Nah, kenapa loh? Dia hadir di sini itu memang untuk menjadi khalifah. Dia mampu melakukan gitu. Justru karena tidak ada lagi kemampuan untuk melakukan hal yang baru, peradaban itu dia mengalami kolesterol, tidak maju, jenuh, itu aja kan. Karena nggak ada lagi yang mampu menemukan yang baru. Ya, runtuhnya peradaban itu kan karena kejenuhan semacam itu. Akhirnya terjadi bunuh diri peradaban. Dan sepanjang sejarah itu kan peradaban yang bunuh diri itu udah berapa? Ada 4 atau berapa gitu. Ada 4 peradaban. Termasuk yang terakhir bunuh diri itu kan peradaban Islam kan. Runtuh dia. Kan Islam itu pernah memimpin peradaban 7 abad. Zaman Turki itu 7 abad ya. Berakhir 1924. Sudah jenuh, runtuh, digantikan oleh Barat sampai sekarang. Tapi Barat itu dia untuk bisa menggantikan Turki persiapannya kan 400 tahun. Dievolusikan jiwanya. Jadi Islam itu pernah diberi kepercayaan memimpin peradaban paling lama. 7 abad. Barat ini kan baru 5 abad. Ya runtuh. Karena sudah kolesterol. Jenuh dia. Dia jenuh. Kepribadian peradabannya itu jenuh. Dia kepribadian itu semi non-linear gitu. Karena hasil interaksi antara materi dengan spirit gitu. Semi non-linear. Jadi kepribadian itu bagaimana aku itu beradaptasi menjadi orang kan. Saya jadi petani, kepribadian petani dia. Ya. Dia bisa ilmu, kepribadian ilmuwan yang berkembang. Terus apalagi sudah jadi ibu misalnya, kepribadian ibu. Karena hasil interaksi aku dengan alam materi gitu kan. Dengan hasil adaptasi kan. Bagaimana sih adaptasinya menjadi ibu gitu. Kan belajar baru, dipelajari ulang tuh. Ada fase-fase perubahannya di situ kan. Mungkin di awal-awal ya stres berat. Stres berat karena kepribadian lamanya harus berubah struktur. Atau menjadi, contohnya aja misalnya mau ngisi kelas Zoom itu kan bisa demam panggung gitu. Karena sebelumnya nggak pernah berubah kepribadian. Karena berubah peran. Ya, ada peran aku pada orang. Nah, itu menjadi kepribadian. Itu dia peran. Dia peran. Masalahnya itu kalau yang nature akunya itu dimensi atau level 1 itu kan orang dia. Tidak otentik. Tidak otentik. Kalau yang level kepribadiannya itu level 2, ya pasti yang didahulukan itu kakolalo dulu gitu.
Karena itu yang membuat benar-benar kita hidup. Jejaknya aku tuh di situ. Aku lalu dulu dia. Diaktifasi itu dulu. Setelah itu baru kolalo itu kan soal nalar, nalar materialnya gitu. Jadi yang sebenarnya itu yang lama itu adalah membongkar struktur kepribadian. Artinya aku itu belajar ulang. Ada orang dia belajar ulang. Dia belajar ulang. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian apa ya? Kalau belajar kesadaran itu harus lebih banyak mempelajari struktur kepribadiannya sendiri. Aku kok nggak bisa ya melakukan ini. Oh, itu berarti ada struktur yang kuat gitu. Itu harus dibongkar ulang. Harus dibongkar. Nah, cara membongkarnya biasanya itu dengan dikasih hal-hal yang baru yang tidak mampu dia lakukan. Cobaan, ujian kan begitu. Biar ada pembaharuan diri gitu. Biar ada pembaharuan. Jadi sebenarnya semenderita apapun, sepahit apapun yang terjadi di sini, semua itu demi pembaharuan jiwa gitu. Biar terperbaharui. Itu cara Tuhan apa ya memperbaharui jiwa. Makanya di agama dia disebut ujian, ujian pembaharuan. Tapi menyikapi ujian tadi tergantung nature akunya lah. Ada yang menganggap itu hukuman gitu. Ya kan? Tidak diperbaharui ke depan malah mundur. Oh begini ya Tuhan tuh ya. Dia ada dendam sama saya. Jadi dari perspektif itu ya seluruh pengalaman hidup seburuk apapun itu demi pembaharuan. Itulah yang kemudian pasti ada hikmahnya. Pasti untuk pembaharuan tertentu. Tidak ada yang kepentingannya itu untuk menyiksa. Tapi memang pembaharuan itu berat atau sakit gitu. Itu berat karena ya apa namanya? Apalagi sesuatu yang sudah lama, peran itu sudah lama dilakukan, tiba-tiba mau digeser. Oh, itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya yang susah sedikit. Karena untuk memperbaharui diri itu jalannya cuma dua. Jalan penderitaan atau belajar pencerahan sendiri. Tidak harus melalui penderitaan. Cukup orang lain saja yang menderita. Ya kita belajar gitu. Tapi kalau akunya menjadi orang, oh kalau kamu bisa, saya lebih kejam. Karma itu ada, wah itu malah ya enggak belajarnya. Tapi kalau dia level 2, itu dia sakit, tapi dia enggak akan kejam. Enggak akan kejam, karena di situ kan ada, apa namanya, kalau di Hawking itu kan love itu ada dua kan. Ada love yang 500, ada love yang 40. Love 500 itu cinta yang terkait dengan kebaikan. Ketika menghadapi kebaikan, ketika menghadapi situasi normal. Tapi 540 ini itu cinta ketika menghadapi keburukan. Nah, itu yang kadang-kadang nggak sanggup. Oh, kau belum pernah lihat serigala, aku bangun. Wah, awalnya manusia gara-gara kau belum pernah melihat aku marah ya. Ini rasanya kau sambil diputar ini lagi dia bikin status. Kamu salah orang. Kamu salah orang gitu kan. Oh, ternyata saya lebih kejam dari kamu.
Lah itu nggak sanggup dia ke unconditional. Langsung judulnya statusnya kamu salah orang. Nah, kodamnya nyala gitu kan. Itu yang susah, unconditional. Unconditional. Kamu salah orangnya itu masih itu yang berat. Jadi ada cinta itu yang untuk menangani keburukan. Ada cinta yang itu menangani kebaikan. Kalau di apa itu? Kalau di Quran itu kan kalau misalnya kita doa kepada orang tua itu kan albir dia, birrul walidain. Ya Allah, ampuni orang tuaku, sayangi dia karena dia pernah mencintai saya. Itu birrul walidain. Tapi yang keburukan itu dia wadud, al-wadud. Misalnya gini, kalau di kampung tuh dia kalau saya minjam uang ke Evi, kemudian saya kembalikan, ya, saya kembalikan, kosuli gitu, kembalikan, kosuli, bayar tuh kosuli. Tapi kalau yang bayar utang saya itu anak saya, itu bukan kosuli gitu, karena dia nggak pernah minjam, dia nombok, namanya dudu gitu, al-wadud kayak gitu, kadudu namanya. Karena dia tidak pernah meminjam sama. Kalau meminjam, saya kan pernah meminjam. Itu namanya kembalikan. Kosuli gitu, kosuli. Tapi kalau saya nggak pernah minjam, tapi saya nombokin, itu namanya duduo gitu. Itu al-wadud kayak begitu. Gitu. Kadudu, asmaul husnanya itu wadud. Mungkin versi lidahnya orang Muna ya. Jadi kadudu. Itu sulit itu memahami cinta al-wadud itu. Gimana membedakannya dengan bir? Karena sama-sama cinta semua kan. Cinta yang bagaimana? Kalau orang Muna gampang, kadudu saja itu. Kadudu itu nombokin. Oh itu yang berat. Aku aja masih susah mau nombokin kamu. Itu cinta wadud. Cinta yang sanggup nomboki Imam Al-Wadud itu unconditional. Seperti itu. Oh, ini yang berat gitu. Jadi Tuhan itu kepada yang durhaka pun masih cinta gitu. Tapi cinta wadud. Gitu. Ya unconditional. Kalau di Petahaukin sih. Jadi kepada yang durhaka pun tuh Tuhan cinta gitu. Dia punya cinta kepada yang durhaka. Namanya wadud. Nggak langsung murka. Nggak langsung murka. Tapi itu kepribadian ilahi yang harus hadir di alam orang kan. Habis itu tunggu dulu lah kalau begitu. kalau itu ya tunggu dulu, saya biar 500 aja, saya kembali aja dulu ke 500. Kalau masa ya dia yang ngutang, aku yang bayar. Seperti keadaan bangsa Indonesia hari ini. Setiap bayi yang lahir itu sudah harus menebus utang negara itu berapa juta. Mungkin sekarang 40 juta. Itu harus. Makanya banyak orang yang keluar negeri kabur aja dulu. Kenapa? Aku lahir langsung duduk gitu kan. Langsung bayar utang. Yang korupsi siapa gitu kan. Nah, tapi dia nggak punya cinta wadud nanti. Kalau punya cinta wadud tuh saya nombokin. Siap nombokin gitu. Nggak lihat-lihat ya. Saya kira Indonesia itu harus banyak wadudnya gitu ya. Karena yang kita hadapi ini pendahulu-pendahulu yang durhaka kepada anak cucu. Ninggalin utang. Wah, Rajak senyum dia. Ninggalin utang kita.
Ditinggalin utang, bayangin, nggak ditinggalin deposito, warisannya utang gitu. Ya, yang ditinggalin kesalahan gitu. Yang ditinggalin, bukan keuntungan gitu. Itu kepribadian yang diperlukan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, termasuk untuk menyikapi fenomena sosial hari ini, fenomena bernegara kita hari ini. Masa sih perusahaan negara loh bisa ngoplos-oplos gitu? Itu ngeri. Orang Jawa bilang itu ya nggak makan nangkanya tapi kena getahnya. Nah itu jangan bangkit monsternya. Oh gitu ya. Lu jual gue borong. Jangan. Tapi juga nggak bisa jangan kan, itu kan tergantung kemampuan jiwanya kan. Ya gitu saya kira ya, merespon fenomena apa itu bahan bakar minyak ini. Ya sudahlah. Sudah ya sudah, saya numbokin. Kalau bukan saya yang numbokin, siapa lagi? Nggak usah pakai hashtag, kabur aja dulu. Ke Timor Leste. Misalnya kan. Ya tapi cinta wadudnya nggak tumbuh. Mau ikut kabur ke Jepang kalau pensiun. Bu Riyadi. Tapi kan bukan negerinya sendiri. Ya, bukan negeri. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Ya, mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC bulan Ramadan ini tanggal 21 sampai 23 Maret atau Ramadan ya. Dan insya Allah besok kita akan mulai lanjut finansial terapi ya. Ditunggu aja nanti saya japri insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.